Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan. Ya ikhwah, yang disebut nikmat itu kalau semua yang kita dapatkan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan dari Allah ngasih kita nikmat supaya kita jadi hamba yang bertakwa. Tapi kalau kemudian nikmat itu menjauhkan kita dari Allah, namanya bukan nikmat, tapi bencana. Karena manusia ketika memandang nikmat sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya dan tidak didasari dengan menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka nikmat itu bisa menjadi malapetaka. Karena betapa banyak orang yang mereka melihat sebuah kebahagiaan menurut dirinya sendiri, namun ternyata ketika mereka mendapatkan hal itu, mereka tidak bahagia yang sebenarnya. Hati mereka kosong, mereka jauh dari kata bahagia dan tenang, dan bahkan mereka mengeluh dengan nikmat yang selama ini mereka cari dan mereka usahakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Dan orang ketika mendapatkan sebuah hal yang sederhana sekalipun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, dipandang oleh manusia yang lain, mungkin itu bukan sebagai sebuah kenikmatan. Kita kasih contoh lah, banyak nikmat yang sangat besar namun diremehkan oleh manusia yang lainnya, yaitu apa? Sehat. Tapi ketika orang-orang tersebut Allah berikan petunjuk dan Allah berikan ketenangan hati, mutmainnah, maka mereka mendapati itu sebagai sebuah kenikmatan yang besar. Jadi manusia ini bisa ngerasain bahagia dunia, ya, bahagia yang sebenarnya, dan mereka sadar tentang nikmat dan anugerah Allah setiap hari dalam hidupnya kalau mereka itu jiwanya tenang. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau jiwanya nggak tenang, apapun yang Allah kasih dalam hidupnya, mereka tidak akan pernah merasakan itu sebagai sebuah kenikmatan. Sama, kita ini kalau singgungan, ya, dalam hidup ini, bagi orang lain melihat kita mendapatkan nikmat. Tapi bagi kita yang Allah matikan hatinya, naudzubillahi min dzalik, kita merasa itu hal yang biasa dan sepele. Ya, antum kalau tahu rasanya sehat dan utuh anggota tubuh, kita berangkat ke rumah sakit. Apa kata orang-orang yang di atas kasur? Mereka akan mengatakan bahwa kita ini mendapatkan nikmat yang sangat besar. Padahal mereka yang di rumah sakit dengan hartanya yang berlimpah, mereka mengatakan apa? Saya ini, ya, dengan harta saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi engkau dengan kehidupanmu, engkau mendapatkan anugerah besar. Karena mereka kehilangan sesuatu yang selama ini diremehkannya, yaitu sehat. Ini satu contoh saja. Makanya ulama mengatakan kalau engkau mau tahu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupmu, hal yang paling sepele, pejamkan satu matamu, engkau akan sadar nikmat itu. Kenapa? Kalau
dalam sehari mata kita satu ditutup aja, kita akan mengatakan apa? Enak, orang punya mata lengkap. Betul enggak? Karena di saat itu seorang hamba sadar bahwa selama ini Allah kasih terus-menerus nikmat. Di antaranya nikmat badan, dan itu tidak bisa dinilai dengan uang sekalipun. Tidak bisa dinilai dengan apa yang kita kumpulkan. Maka Allah SWT kalau membalas di hari kiamat balasan jaza yang sangat sempurna, bahkan tidak sebanding dengan amal saleh yang kita lakukan. Makanya Allah SWT mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah katakan tentang masalah surga, ya, Allah akan berikan balasan dengan ahsan, yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang Allah balas dengan apa yang kita lakukan itu gak sebanding sama sekali. Ya. Sedangkan ketika kita berusaha di dunia, kita kerja sama orang kadang-kadang mengukur sesuai dengan kerjaan kita. Bahkan ada yang zalim juga, paham ya? Kerjaannya luar biasa, tapi pemberiannya nggak sebanding. Ya, ada yang gajinya ditunda, tapi Allah ngasih balasan, ya, dengan balasan yang lebih besar, berlipat ganda dari apa yang dia kerjakan. Inilah bagaimana kita bicara manusia dengan manusia, dan kemudian bicara bagaimana Allah membalas hambanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat surga, ya, nikmat yang paling menarik, ya, dan yang dipikirkan oleh manusia ketika masuk surga, yang terbesar adalah apa? Kalau kita bicara terbesar nikmat Allah surga adalah melihat wajah Allah. Tapi kalau penghuni surga, di dalam surga, selain bicara melihat wajah Allah, yang paling mereka tunggu-tunggu adalah apa itu? Hah? Yang paling mereka tunggu-tunggu nih, bidadari. Kenapa? Bahkan antum penasaran sama bagaimana bidadari itu. Kita akan bahas dari 3 sisi. Ya. Kenapa penasaran? Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nikmat surga secara umumnya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah mengatakan kalian dalam surga itu akan memperoleh apa yang kalian inginkan. Jadi semua yang diinginkan oleh penduduk surga Allah kasih semua. Ya, bahkan Rasulullah menjelaskan, ya, ketika seseorang ingin apa? Kalau orang ingin nanam gimana? Allah kasih kesempatan dia buat nanam. Begitu nanam langsung tumbuh dan langsung hasilnya banyak. Jadi apa yang antum inginkan di saat itu Allah kasih semuanya dengan hasil yang dahsyat. Ya, jadi jangan pernah bicara saya kepingin gini, semua yang antum inginkan Allah kasih. Semua. Dengan balasan yang enggak kebayang. Makanya ya dikatakan apa? Nikmat bidadari merupakan kenikmatan yang sangat diimpikan oleh kaum laki-laki. Kenapa? Karena kalau kita bicara nikmat makan minum, ya, kayak raja, ya, kenikmatan istri jelita, ya, dan juga selalu ramah. Kita kan kalau bicara, makanya orang-orang kalau sudah pengantin baru, pikirannya apa? Punya istri kayak bidadari. Betul enggak? Oh, nanti istri saya bakal nurut. Ya, bangun tidur dikasih teh kopi. Ya, kemudian ketika diajak ngomong enak, gini hayalannya sudah. Hayalan apa? Hurun ain yang dia hayalkan. Tapi begitu dihadapin kehidupannya ternyata berubah 180 derajat. Maka mereka pun bingung. Karena orang-orang yang bisa dia impikan adalah
mereka para wanita yang mengenal Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan menjadi wanita-wanita bidadari kelak. Tapi kalau para wanita yang nggak mengenal Allah, mereka akan jauh dari sifat yang kemudian kita bayangkan. Karena wanita-wanita yang mengenal Allah, mereka akan takut kepada suaminya karena Allah Azza wa Jalla. Takut mendurhakai suaminya karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita mau bicara berharap istri di dunia kayak bidadari, ajak mereka belajar agama dengan baik. Baru mereka akan benar-benar menjadi wanita mukminah yang sebenarnya. Karena baiknya perempuan gak akan pernah terjadi kecuali mereka mempraktekkan agamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fasalihat muqanitat muhafizat lil ghaibi bimahfizillah. Allah mengatakan wanita yang salihah. Salihah di sini yang apa? Yang taat sama Allah. Karena nggak mungkin seorang wanita menjadi baik dan kelak menjadi bidadarinya surga yang terbaik kalau mereka nggak taat sama Allah. Bahkan ketaatan mereka sama suami mereka menjadi taat yang baik. Kalau mereka tidak taat sama Allah, tidak mungkin mereka bisa taat sama suaminya. Nggak mungkin, mustahil. Jelas di sini. Karena perempuan itu memiliki sifat pengingkar, gampang ingkar sama kebaikan pasangannya, gampang sekali. Karena yang mereka pikirkan dan yang paling mereka ingat adalah bagaimana perilaku suaminya. Sedangkan manusia ini lebih gampang ingat kebaikan atau keburukan? Keburukan. Kalau di memori gampang ingat dan yang paling gampang diingat keburukan, antum kebayang kalau istri kemudian ingat keburukan antum dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kira-kira kebaikan antum kekubur apa enggak? Kekubur total sudah. Tapi yang bisa menghargai suaminya dan yang bisa mengerti suaminya adalah seorang wanita mukminah. Yang mereka taat sama Allah, baru Allah kasih rahmatnya. Ya, makanya bicara wanita, ya, para bidadari surga dari wanita mukminah, maka bicaralah tentang wanita yang taat sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kuncinya cuma satu. Kalau kita mau bicara wanita yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bicara kebahagiaan. Tapi kalau kita bicara wanita yang jauh dari ketaatan kepada Allah, maka kita bicara wanita yang jauh dari yang namanya sifat bidadari surga. Jelas? Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjelaskan kenapa yang paling diingat itu adalah bidadari, karena ini yang terjadi. Ma taraktu ba'di fitnatu adarra ala rijal minan nisa. Ya. Fitnah yang lebih berbahaya dari fitnah wanita. Godaan laki-laki yang terbesar, ya, bagi umatnya Rasulullah SAW adalah fitnah wanita. Itu sudah mutlak. Makanya yang dipikirkan oleh setiap laki-laki bicara masuk surga adalah step pertama yang kepingin mereka dapetin bidadari. Makan minuman nomor sekian. Ya, bagaimana Allah mengabulkan semua itu nomor sekian. Bicara pertamanya apa? Nanti saya bakal dapat bidadari. Yang dihayalin bidadari. Dan ini realita yang terjadi sebenarnya. Ya. Kemudian Allah SWT kasih juga, ya, untuk mendapatkan hal itu. Tujuan dapat bidadari apa? Ya sudah itu. Makanya Allah kasih kekuatan satu laki-laki, kekuatan dengan apa? Sama dengan 100 laki-laki. Hal yang paling menyibukkan mereka setiap harinya ya sudah itu. Ya, yaitu hal yang paling diinginkan. Ini realita ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin faqihun. Allah katakan sesungguhnya para penghuni surga nanti akan bersenang-senang dengan kesibukan mereka. Sibukan di sini apa? Yang disebut dengan iqtidatul abkar. Ya, istilahnya mecahin terus perawan tiap hari. Karena sifat perawan kepada bidadari sifat yang nempel. Tahu antum maksudnya sifat yang nempel? Bakal terus kayak gitu. Digaulin balik lagi, digaulin balik lagi perawan. Terus itu sifat nempel dengan sifat bidadari. Allah buat mereka selalu perawan.
Karena Allah buat para penghuni surga dengan kenikmatan yang selalu di puncak. Istilahnya di surga ini ya, sampai digambarkan oleh para ulama, semakin hari semakin nikmat. Jelas? Di neraka semakin hari semakin tersiksa. Jadi nggak ada istilahnya penghuni neraka merasakan adab neraka semakin hari semakin terbiasa, enggak. Semakin hari semakin siksaannya semakin naik. Paham? Penghuni surga semakin hari nikmatnya semakin tinggi. Jelas? Jadi nanti bisa bayangin enggak? Betapa nikmatnya yang Allah kasih. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ya lewat hadis Nabi SAW tentang masalah sifat secara umum, kenikmatan juga ya. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari disebutkan apa? A'dadtu li ibadiyas salihin. Hadis qudsi, lihat. Aku menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Apa itu? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Jadi istilahnya, kalau kita bayangin sekarang nggak kebayang, sudah. Apa yang mata nggak pernah ngelihat, ya. Dan apa yang telinga nggak pernah dengar, apa yang kita dengar dan kenyataan yang terjadi jauh, ya. Dan tidak pernah terbesit di hati manusia. Ini yang terjadi. Dan ingat baik-baik, di dalam surga kenikmatannya semakin hari semakin besar. Jelas, di neraka semakin hari semakin kuat adabnya. Ini yang kita harus pahami tentang bagaimana surga dengan neraka. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas juga mengatakan bagaimana bicara masalah dunia. Ya, ketika Allah membicarakan tentang masalah kenikmatan surga, apa yang kita pahami tentang dunia dari mulai buah-buahan dan lain sebagainya hanya sama di mana? Di nama saja, nama. Ya, kita bicara istri, paham ya? Di dunia punya istri kan kita? Di akhirat punya nggak nanti di surga? Ada yang disebut bidadari, tapi hanya sama nama. Dari segi fisik dan lain sebagainya berubah jauh. Makanya dikatakan laisa fil jannati syai'um mimma fid dunya illa asma. Di surga sama di dunia kesamaannya cuma di nama tok. Sampai buah-buahan kesamaannya cuma di nama. Realitanya jauh-jauh berbeda. Jelas? Kemudian kaidah yang ketiga secara umum, ya, tentang bidadari surga. Lau annal imra'atan minan nisa'i ahlil jannah attala'at ilal ard. Ya ikhwah, ada 3 hal yang kemudian Rasulullah SAW jelaskan. Kalau seandainya bidadari surga itu ya muncul ke bumi istilahnya, apa yang terjadi? La adha'at ma bainahuma. Cahayanya bisa menerangi satu bumi. Satu bidadari tok muncul, cahayanya luar biasa satu. Ya. Kemudian yang kedua apa? La mala'at ma bainahuma raihan wala nasifuha. Ya, wala nasifuha. Dikatakan apa? Al-khimar, yakni al-khimar khairum minad dunya wa ma fiha. Dikatakan bahkan akan memenuhi dunia ini dengan bau wanginya. Baru satu yang muncul. Jelas. Kemudian yang ketiga adalah dengan jilbabnya itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dinilai jilbab mereka, ya,
pakaiannya bidadari dengan kecantikannya, nggak ada apa-apanya, kita dikasih dunia dan seisinya sama ini, lebih milih yang ini. Ini yang ketiga. Dari gambaran kayak gini, makanya Allah sembunyikan. Jelas, bagi orang-orang yang yakin sama Allah, mereka yang akan semangat untuk apa? Menggapai rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana amal soleh itu harusnya disembunyikan. Karena kenikmatannya Allah SWT akan memberikan nanti kelak. Dan ingat ya ikhwah, kalau bicara masalah surga dan kenikmatan bagi orang mukmin, apakah orang-orang yang beriman ini, ya, mereka hanya mendapatkan kenikmatan akhirat atau dunia dapat? Coba perhatikan ini sebuah kaidah, ya, jangan sampai, bentar. Kita jauh dari sifat ini. Ya. Ya. Dijelaskan, ya, ketika seseorang itu mendapatkan, ya, rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Coba seorang ini, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan mereka rahmat, berikan mereka anugerah, di balik ketaatannya, ketika mereka hanya meyakini bahwa itu sekedar ketaatan yang Allah balas di akhirat, maka ini bentuknya adalah buruk sangka sama Allah. Selama ini kadang-kadang kita beramal soleh mikirnya apa? Nanti balasannya kan di akhirat. Ini disebut suudon. Kenapa suudon? Lihat baik-baik. Para ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Mawardi menjelaskan, seorang itu ketika dapat balasan, tidak hanya dapat balasan di akhirat yang disebut dengan ukhrawi, tetapi apa? Mereka mendapatkan balasan juga di dunia. Allah kasih balasan hambanya itu dua. Dunianya nikmat, akhiratnya nikmat. Ya, karena orang-orang yang meyakini bahwa mereka hanya mendapatkan balasan ukhrawi, ya, di balik ketakwaannya, maka mereka berburuk sangka sama Allah. Kayak seakan-akan dunianya nggak dapat apa-apa, nanti ditunda sampai akhirat, betul nggak? Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah kasih bukan sekedar di dunia, di akhirat, tapi juga di dunia. Apa dalilnya? Allah mengatakan apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ayat ini menjelaskan tentang balasan dunia juga, di mana Allah mengatakan yursilis sama alaikum midrara. Ini balasan mana? Dunia apa akhirat? Turun hujan. Dunia. Ya. Kemudian apa? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ini kisahnya tentang Nabi Nuh ketika mendakwahi kaumnya. Kalau kalian istighfar, kalian dapat semua balasan dunia yang kalian inginkan selama ini. Yaitu kalau kita bicara balasan cepat, balasan dunia. Dan ini yang memotivasi seorang hamba kepengen dekat sama Allah. Betul nggak? Kita ini kerja buat dapat apa? Gaji yang jelas di dunia. Betul nggak? Kenapa seseorang semangat untuk menggapai dunianya? Karena dapat kontan. Betul nggak? Dan Allah bayar kontan sebenarnya. Semua amal soleh kita Allah bayar bukan sekedar di akhirat saja,
tapi bayaran kontannya dunia. Makanya Allah sebutkan berapa banyak kenikmatan yang dibicarakan, semuanya bicara dunia toh. Di antaranya ayat ini. Ya, dari mulai diturunkan hujan, punya anak dan harta. Ya. Kemudian apa? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah kasih kalian kebun-kebun dan dialirkan sungai-sungai. Ya. Maka semua itu Allah kasih di mana? Di dunia. Dari ayat ini para ulama menjelaskan bahwa semua yang kita lakukan dan bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, balasannya dunia dan akhirat. Kalau orang cuma mikirin akhirat tok, maka mereka suudzon sama Allah. Jelas. Paham sampai di sini? Ya. Jadi motivasi kita untuk mendapatkan bicara kelak bidadari, dunia kita juga akan dapat dengan baik. Apa buktinya? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allah kasih di dunia bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman, yaitu apa? Qurrata a'yun. Siapa yang jadi qurrata a'yun? Penunjuk mata, anak dan istrinya. Jadi kita bisa enggak dapat keluarga yang penyejuk mata, kayak seakan-akan kita kayak masuk surga? Bisa? Bisa. Di rumah kita bisa jadi surga sebenarnya. Kalau kita bertakwa. Makanya Imam Hasan Al-Basri menjelaskan tentang masalah ayat ini dalam surah Al-Furqan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kebayang enggak? Hamba-hambanya yang beriman, yaitu apa? Istri dan anaknya, bahkan orang-orang yang dicintainya menjadi penyejuk mata buat dia, yaitu mereka akan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan tidak ada yang diinginkan seorang mukmin kecuali keluarganya dekat sama Allah. Kita kalau melihat keluarga kita semua taat, gimana rasanya hati kita? Keluar bahagia, antum balik bahagia. Ngelihat mereka, bahkan ngajak orang tuanya, yuk baca Quran, orang tuanya dimotivasi juga. Ya Allah, saya punya anak. Sampai mereka kemudian apa? Nangis, senang, bahagia. Di rumah saya sudah kayak surga. Karena ini realitanya. Berarti apa? Allah kasih nggak gambaran surga di rumah? Iya, tapi dengan syarat kita juga harus memantaskan diri untuk menjadi penghuni surga yang sebenarnya. Yaitu kita dengan bertakwa kepada Allah. Secara otomatis keluarga kita akan dirubah sama Allah. Tapi kalau kita, akhlak kita di hadapan Allah tidak pantas untuk jadi penghuni surga, maka jangan pernah bicara rumahku surgaku. Berarti balik kemana? Balik ke diri masing-masing. Paham sampai di sini? Ya. Makanya gambaran kita tentang bidadari, kita juga bisa buat bagaimana kondisi kita di dunia dengan ngelihat akhlak mereka seakan-akan kayak Allah kasih gambaran dulu di awal. Kalau kita pantas untuk menjadikan diri kita penghuni surga. Bagaimana sifat penghuni surga? Lakukanlah syarat-syaratnya, Allah kasih surga dunia akhirat. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Balik lagi. Kemudian sifat bidadari secara terperinci. Ada dari sifat akhlak. Ya. Allah SWT mengatakan walahum fiha azwajum mutahharah. Ayat ini bicara secara umum, tapi para ulama memberikan spesifiknya secara rinci. Ya. Bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, mutahharah, disucikan. Suci di sini ada dua sisi. Ada sisi akhlak, ada sisi badan. Kita bicara dulu sisi akhlak. Bidadari ini ada berapa model? Ada dua model. Yang antum harus paham. Apa itu? Ya, yaitu yang pertama bidadari yang Allah langsung ciptakan di surga. Jelas. Yang kedua adalah bidadari yang asalnya istri-istrinya di dunia. Jadi jangan salah. Jangan pernah kita berpikir, ya, bidadari itu cuman Allah kasih di surga aja. Istri kita juga bisa jadi bidadari. Bahkan Syekh Utsaimin menjelaskan kecantikannya jauh berlipat ganda daripada bidadari surga yang Allah kasih.
nggak ada apa-apanya. Ya. Nah, bidadari dari istri-istri di dunia ini, inilah yang disebut mereka akan disucikan akhlak mereka, bahkan dihilangkan rasa yang disebut dengan apa? Cemburu. Semua masalah hati dihapusin semua sama Allah. Ya. Makanya kalau antum bicara, nanti saya bakal dapat bidadari banyak di surga. Istri mulai ya, wah. Lah terus saya diapain? Mereka akan mulai cemburu, betul nggak? Karena kalau bicara masalah ini sama wanita sekarang berat. Mereka mau singan, lah terus dia jadi apa nanti? Orang sering, ibu-ibu sering tanya, lah kalau laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Paham ya? Karena nanti kelak sifat cemburunya Allah hilangkan. Jauh. Dan Allah bersihkan akhlaknya, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilangkan semua keburukan ketika dia di dunia. Berubah menjadi wanita yang akhlaknya terbaik. Ini yang kita harus paham. Nih. Jelas? Oke. Kemudian yang kedua, dari sifat akhlak, mereka menundukkan pandangannya. Bahkan Allah mengatakan wa indahum qasiratut tarfi'in. Dikatakan di sisi mereka ada bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Kenapa? Pandangan mereka cuman sama suaminya tok. Sudah. Mereka nggak bakal mandang ke yang lain sama sekali. Kalau suaminya nggak ada, maka ditunggu, nggak dilirik kemanapun. Kebayang? Ya. Jadi pandangan yang bersih, yang dia pengen pandang cuma suaminya. Bahkan dijelaskan di dalam Tabaqat Nuniyah di bawahnya. Ini ada penjelasan masalah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Suaminya pandangannya juga akan fokus sama siapa? Bidadarinya. Karena saking cantiknya sampai suaminya nggak pengen ngeliat yang lain. Antum kalau sudah punya istri paling cantik dan nggak pernah bosen nih, kira-kira kalau di luar kepengen mandang yang lain nggak? Nggak bakal. Karena yang lain levelnya di bawah semua. Orang ini kepengen memandang yang indah, yang nggak indah nggak pengen. Dan Allah buat dalam posisi seperti itu. Jadi pasangan dua-duanya kepingin mandang cuman satu dengan yang lainnya. Nggak ada pandangan ke arah lain. Sebayang nggak? Itu yang Allah buat. Bagaimana bidadari dan bagaimana para orang-orang soleh yang masuk dapat bidadari. Begitu dapat sudah isi. Ya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah para bidadari ini adalah wanita yang baik. Fihinna khairatun hisan. Ya. Mereka baik dan cantik, baik akhlaknya. Kemudian para bidadari itu nggak akan pernah pergi kemana-mana. Mereka tunggu di mana? Di kemahnya. Jelas. Makanya kita pernah jelasin kan, orang kalau sudah penghuni surga, masuk ke surga, tahu nggak tempatnya? Kemana dia harus, tempat dia kemana? Tahu kan? Kenapa tahu? Kan belum pernah masuk surga. Hah? Persis. Allah tampakkan tiap hari dalam kuburnya. Gimana nggak kenal? Kita nih, saya mau tanya, kita nggak pernah umroh, ya. Tapi tiap hari di TV kita ngelihat YouTube bagaimana jalannya ke sini, nanti gini. Sampai di sana langsung bisa jalan sendiri nggak? Ya karena tiap hari ngeliatin. Itu bayangannya. Makanya di situ di kemahnya mereka nunggu. Karena apa? Allah buat mereka nggak kemana-mana, sudah di situ terus. Jadi terjaga. Istilahnya antum dapat bukan dapat istilahnya, wah ini sudah gini prosesnya, pernah diminta ini dan tidak ada ceritanya. Bukan seperti kita bicara di dunia. Antum dapat Allah kasih pertama kali mandangnya, ketemunya dan lain sebagainya cuma antum tok. Kebayang? Ya. Dari sini kita sudah mulai berkhayal. Subhanallah. Itu. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan ini dalam Tabaqat Nuniyah
Dijelaskan syair-syair ini menjelaskan tentang masalah itu. Jadi arahnya sama. Kemudian sifat fisiknya. Bidadari ini langsung Allah ciptakan dewasa. Enggak kayak kita dari mulai proses kan. Langsung gede. Ya. Allah mengatakan inna ansha'nahunna insya'a. Ya, kemudian apa? Uruban atraba. Ya. Yang kedua adalah Allah mengatakan faja'alnahu abqara. Abqar di sini adalah senantiasa gadis. Bahkan sifat gadisnya itu selalu nempel. Begitu digauli sama suaminya, gadis lagi. Jadi nggak ada istilahnya berubah, nggak ada. Tetap akan terus gadis. Kebayang. Dan suaminya punya kekuatan berapa? 100 laki-laki. Jadi nggak ada istilahnya lemas. Ya. Kemudian juga kulit putih, istilah kulit putih. Nah, kulit putih kemudian bening. Nah, Allah kasih gambaran dengan sifat yang beda-beda. Ya, dikatakan wahurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Ya, di sini dijelaskan para bidadari itu seperti mutiara yang tersimpan di dalam cangkangnya. Kenapa di dalam cangkangnya? Karena istilahnya Allah simpen bidadari di tempatnya. Nggak pernah keluar dan nggak pernah kemana-mana. Kalau perempuan nih ya, nggak pernah keluar, kemudian di rumah, nggak panas-panas, kira-kira kulitnya bening nggak? Ya, tapi beningnya dunia lain. Lah kebayang kalau kemudian tersimpan terus. Begitu datang yang pertama kali ketemu suaminya, gimana beningnya lagi? Jelas di sini. Makanya orang kadang-kadang perempuan kok jarang keluar rumah, ya beda kulitnya. Tapi kalau sudah di rumah, di luar banyak, kena panas dan lain sebagainya, berubah loh. Habis awal nikah kok kayak gini, setelah nikah 10 tahun kok berubah gini. Kalau bidadari nggak seperti itu, nggak ada berubah sama sekali. Dengan sifat yang luar biasa. Bahkan Abdullah bin Abbas menjelaskan mutiara-mutiara putih yang tersimpan. Ya, makanya seakan-akan kayak apa? Ka'annahu baydum maknun. Seakan-akan dia telur seperti telur yang tersimpan. Nah, kulit putih kalau di dunia para ulama menjelaskan itu putihnya mesti ada warna lain enggak? Apakah semua putih semua? Kalau ketemu antum. Kadang-kadang muncul jerawat dengan warna lain, betul enggak? Bidadari putih dari ujung rambut, istilahnya kulitnya total putih, nggak ada celah sama sekali. Sampai saking putihnya, sampai dia pakai gaun 70 lapis tetap kelihatan. Karena putih disertai dengan cahaya yang bersinar ya ikhwan. Antum istrinya bidadari pakai gaun 70 lapis kelihatan putihnya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan innal mar'ah minan nisa'i ahli jannah. Sesungguhnya wanita dari penduduk surga la yura bayadu saqiha. Dia akan terlihat putih betisnya min wara'i sab'ina hullah, dari balik gaun 70 lapis. Jelas. Ya. Bahkan para pembantunya itu mereka kayak mutiara yang disebar, saking bercahayanya juga. Jadi para penghuni surga ini kulitnya bukan sekedar putih, tapi putih bercahaya. Paham sampai di sini? Karena Allah SWT menjelaskan nih, yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Ya, seperti mutiara yang bertaburan. Kemudian di sisi lain tubuhnya bening. Makanya Allah mengatakan ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Seakan-akan mereka seperti permata dan mutiara. Masing-masing mewakili sifatnya. Ya, permata ini dalam perkara Permata itu warnanya
bening. Kulitnya bening kayak permata, putihnya kayak mutiara. Jadi dia punya dua sifat yang nempel dari segi kulit, bening dan putih. Jelas? Makanya jangan dibayangin. Bayangan kita apa? Sakit kepala kita. Karena nggak nyampe. Gimana ya? Putih bening. Antum sampai rumah nggak bisa tidur gara-gara mikir putih bening. Makanya itu gambaran luar biasa dahsyatnya yang Allah kasih gambaran. Antum ngelihat mutiara permata, saking senangnya karena beningnya sampai kalau kena cahaya berkilau, betul nggak? Kulitnya bisa sampai kayak gitu ya, ikhwah. Ya. Kemudian ditambah lagi putih lagi. Kayak mutiara. Orang senang mutiara gara-gara apa? Putihnya. Nyenengin. Ya itu. Allah kasih tempelin di hambanya, dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Sampai saking beningnya, sampai dikatakan para ulama tafsir bahwa suaminya bisa bercermin. Saking beningnya. Bercermin di mana? Di hatinya istrinya. Ya salah. Jelas. Ya. Makanya Rasulullah menjelaskan apa? Kabiduha mir'atuhu, bahwa hatinya itu adalah cermin bagi suaminya. Cermin. Ya. Lanjut. Kemudian apa? Wa kawaiba atraba. Ya, kalau bicara dadanya ini menjulang. Kenapa? Kayak orang wanita perawan. Jadi nggak pernah turun, nggak pernah berubah. Jelas dengan yang sempurna. Sudah kita nggak usah bahas yang ini. Tambah berkhayal jangan. Yang berikutnya adalah sangat harum. Kenapa? Saking harumnya. Kita bahas masalah harum. Saking harumnya, Abdullah bin Abbas menjelaskan, innar rajula min ahli jannah la yu'anikul hawra sab'ina sanah la yamalluha wa la tamalluhu. Dikatakan penghuni surga itu kalau meluk istrinya 70 tahun gak pengen lepas. Saking wanginya, luar biasa indahnya, gak pengen dilepas sudah. Kenapa? Karena istrinya gak buat dia bosan dan dia gak buat istrinya bosan. 70 tahun gak kepengin lepas, sudah gak pengen keluar dari kemah, sudah ke situ terus. Kebayang ya ikhwah, satu aja gitu. Gimana kalau Allah kasih ya penghuni surga 70 bidadari? Satu aja udah gitu. Ini yang dahsyatnya luar biasa. Tapi kalau kita kadang-kadang, kenapa perempuan kadang-kadang ingkar sama suami? Karena tiap hari ketemu, bosenin, betul nggak? Ketemu lagi katanya. Yang nggak buat bosen adalah akhlak sebenarnya. Itu nggak buat bosen. Pengertian satu dengan yang lainnya. Kalau dari segi fisiknya itu nggak bosenin. Apalagi akhlaknya. Ini yang kemudian digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya sampai Abdullah bin Abbas menjelaskan dalam tafsirnya tentang permasalahan ini. 70 tahun nggak pengen lepas. Baru satu bidadari. Kita nggak bicara 70. Kemudian bersih dari fisiknya, yaitu dari segala kotoran. Walahum fiha azwajun mutahharah. Ya, dari fisiknya. Kenapa? Karena pada dasarnya para bidadari penghuni surga itu nggak ada istilahnya apa perempuannya haid. Ya, nggak mengeluarkan dari kemaluannya. Kemudian tidak melahirkan, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak meludah. Semua makanannya jadi apa? Keringat. Yang keringatnya jauh lebih wangi daripada minyak misik di dunia, berlipat ganda. Ya. Jadi fisiknya penghuni surga itu berbeda jauh. Kalau kita makanan berubah kan, jadi kotoran kan. Ini kalau ini enggak. Berubah jadi keringat. Semakin antum banyak makan, semakin keringatnya. Terus wangi.
Ini yang terjadi. Makanya nggak ada istilahnya kotor. Satu pun nggak ada. Hal yang antum bayangin kalau nanti gini nggak ada kotor dari segi badannya, kulitnya berubah apa nggak ada. Ya. Kemudian bidadari itu bertingkat-tingkat. Ya. Karena penghuni surga yang tingkatannya bawah dan yang tingkatannya atas berbeda dapatnya. Semakin tinggi, semakin dapat luar biasa. Digambarkan dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang bisa menahan marah, padahal dia mampu untuk melakukannya, maka Allah akan memanggilkan di hadapannya dari kiamat, dia disuruh memilih bidadari yang dia sukai. Karena bertingkat-tingkat. Dari hadis ini jelas. Ya, jadi tergantung tingkatan surga seseorang. Dan kita dapat selamanya. Jelas, kita pernah bahas kan, tingkatan satu dengan yang lainnya jaraknya kayak mana? Langit dengan bumi. Sampai diistilahkan ketika kita duduk di bumi, kemudian ngelihat ada bintang-bintang di langit. Itu kayak tingkatan penghuni surga berikutnya. Kalau antum tingkatannya di bawah, di atas antum ada tingkatan. Nanti yang di atas juga sama. Ada lagi yang di atas lagi sama. Mereka kayak ngelihat bintang. Oh itu penghuni surga yang berikutnya itu. Kita kalau suruh berandai-andai, kepingin yang mana? Yang atas. Dan bahkan Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, hal yatazawaruna al-jannah. Dan yang atas tuh punya hak yang luar biasa. Dikatakan apakah penduduk surga nanti akan sering berziarah? Kata Rasulullah, iya. Dengan cara apa? Yang atas turun ke bawah. Ya, kemana dia berjalan, mau tingkatan yang mana dia bisa datengin. Yang penting bawahnya dia, jelas. Tapi apakah yang bawah bisa ke atas? Nggak bisa. Taksuru amalahum, karena amalnya kurang. Jadi yang bawah terima didatengin sama yang atas, terima tamuan tuh nanti. Nah, yang atas datengin yang bawah, dan mereka akan bercerita tentang nikmatnya. Paham? Kita cuma dapat apa? Kisahnya aja. Di dunia kadang-kadang bicara katanya nggak enak, apalagi di sana kita bicara selamanya lagi. Paham di sini? Ini yang terjadi. Dan mereka punya apa? Ada pasar kelak di sana. Ketika mereka pulang dari pasar itu tambah ganteng. Kalau kita pulang dari pasar kadang-kadang apa? Tambah rusep wajahnya, betul nggak? Kadang-kadang kena tipu, rugi dan lain sebagainya, wajahnya berubah-berubah. Tapi kalau di sana mereka balik dari pasarnya, mereka tambah bercahaya dan tambah ganteng setiap hari. Makanya penduduk surga semakin hari semakin nikmat. Itu kaidah yang kemudian kita harus pegang. Yang berikutnya yang terakhir ya ikhwah, bahwa makanya dikatakan apa? Semakin orang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan bidadari yang paling indah. Ya, sedangkan dari wanita dunia itu jauh lebih afdal daripada bidadari. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi menjadi wanita salihah, ya, dengan berbagai macam rintangan yang Allah berikan, maka Allah jadikan mereka jauh lebih indah daripada bidadari surga yang Allah ciptakan di dalam surga secara langsung. Inilah gambarannya bagaimana Allah kasih sifat bidadari. Dari sini kita sudah mulai, ya Allah, kapan dapat? Ya. Dan ingat, kalau kita bicara ketaatan kepada Allah, Allah balas dunia akhirat. Ya, kita juga bisa buat surga di rumah dengan syarat ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah balas dengan para penghuni rumah kita, dengan mereka yang menyejukkan hati kita. Seperti apa? Kayak orang masuk surga. Kayak. Makanya ciptakan surga di rumah kita dengan cara deketin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berubah akhlak keluarga kita di rumah, baik istri dan anak kita, menjadi penunjuk pada. Mudah-mudahan Allah berikan kita surga dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan berikutnya kita bicara tentang babul malaikah. Kemarin kita sudah mulai bagaimana sifat malaikat,
akhlaknya, fisiknya dan semuanya. Bagaimana tugas malaikat? Malaikat itu apakah tugasnya hanya sekedar mencabut nyawa dan lain sebagainya? Jawabannya enggak. Banyak tugas malaikat. Bahkan ada yang tugas khusus mendoakan. Ya. Dan bagaimana kemudian besarnya malaikat, sifat fisiknya, kita akan bicara di pertemuan berikutnya secara tuntas. Setelah selesai bicara malaikat, kita akan juga bicara sifatnya para nabi dari zaman ke zaman. Kemudian juga kita akan bicara tentang bagaimana kitabnya yang Allah berikan. Ya, artinya semua kita bicara masalah keimanan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan kita ketakwaan, dijauhkan dari kesyirikan dan juga murka Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.